Episode 13, Dr. Freddy salah menduga. Di dalam ruangan, Dr. Freddy sedang menerima sebuah telepon. Lumayan. Apakah ada sesuatu yang penting, Riz? Tanya Dr. Freddy, yang ternyata menerima telepon dari Rizkia. Begini dok, seharian ini, saya ada keluhan. Kata Rizkia, coba jelaskan dengan detail keluhanmu. Kata Dr. Freddy, sembari mencari kertas dan pulpen untuk menulis. Saya merasa sangat pusing. Jantung berdebar, kaki terasa sedikit lemas. Jawab Rizkia pelan. Sebelum muncul keluhan, apakah ada sesuatu yang terjadi? Atau mungkin kamu lihat? Tanya Dr. Freddy lagi. Pertama saya alami tadi pagi, setelah saya terguyur segelas air as. Sekitar jam 7:30 pagi. Kata Rizkia. Pertama, apakah setelah itu muncul lagi keluhan yang sama? Tanya Dr. Freddy dengan nada heran. Iya, baru saja ini. Kali ini, lebih parah. Karena dada saya serasa sesak saat ini. Hampir tidak bisa bernafas rasanya. Dan ini masih terasa sesak sekali. Ditambah ada rasa nyeri di dada. Tapi sulit saya jelaskan letak nyerinya. Ini nyeri yang saya tidak tahu tepatnya berada di mana. Kata Rizkia, sambil mengatur nafasnya yang tersengal. Kamu di mana sekarang, Riz? Kata ayahmu. Sekarang kalian ada di kota bulan juga. Ini suaramu terdengar sangat berat. Sepertinya kamu harus bertemu denganku sekarang. Kata Dr. Freddy. Dia terlihat panik mendengar suara Rizkia yang terdengar berat dan tersengal-sengal. Saya di sekolahan dok. Sepertinya saya tidak bisa ke sana sendirian. Saya menelpon ayah dulu ya dok. Kata Rizkia. Di mana tepatnya sekolahanmu? Dekat dengan rumah sakitku tidak? Tanya Dr. Freddy sembari beranjak berdiri dari kursinya. Saya di SMA Antartika dok, jawab Rizkia. Kalau harus menunggu ayahmu kelamaan, biar aku saja yang ke sana. Tunggu sebentar ya, apakah ada keluhan lain agar aku bisa menyiapkan? Apa yang kamu butuhkan? Tanya Dr. Freddy lagi. Benarkah Anda yang akan ke sini dok? Maafkan saya, jadi merepotkan. Kalau dokter sibuk, biar nggak apa-apa saya menunggu ayah datang saja. Kata Rizkia sungkan. Tidak, ini jadwalku turun kok. Sebenarnya, sudah sejak tadi pagi aku off. Karena, aku habis operasi panjang semalam. Jadi ini jadwalku libur. Gak apa-apa. Aku temui kamu sekarang. Kamu itu, pasien pentingku anak manis. Jangan sungkan. Kayak baru ketemu saja. Segera katakan, apakah masih ada keluhan lain? Tanya Dr. Freddy lagi. Tidak ada dok. Ya hanya itu tadi. Kepala saya pusing. Mata berkunang-kunang. Kaki terasa lemas. Dada nyeri. Nafas sesak. Dan ada gemuruh yang tidak jelas rasanya di dalam dada. Saya tidak bisa menjelaskan rasanya. Kata Rizkia mulai tersengal lagi. Kamu sudah minum obat yang biasanya? Tanya Dr. Freddy. Belum dok. Masih diambilkan teman saya di loker. Jawab Rizkia. Syukurlah kalau belum. Jangan kamu minum dulu obatnya. Tunggu saya sampai dulu ya. Ini saya sudah berjalan menuju ke sana. Tunggu sekitar 30 menit saya sampai. Kata Dr. Freddy. Yang ternyata sudah berada di dalam mobil. Sementara, kamu makan yang cukup dan minum air putih saja. Jangan minum es dan jangan makan makanan yang pedas dulu. Apakah ada temanmu di sampingmu? Saya mau bicara. Tanya Dr. Freddy. Ada dok, sebentar saya berikan pada Raffi teman saya. Karena yang ada hanya Raffi di sini. Kata Rizkia sembari memberikan ponselnya pada Raffi. Halo, iya saya Raffi. Kata Raffi, saya boleh minta tolong, belikan Rizkia makan dan air putih. Sama jangan biarkan dia minum obat dulu sampai saya datang. Apakah kamu bisa saya andalkan untuk hal ini? Tanya Dr. Freddy. Tentu saja bisa dok, kata Raffi. Oke terima kasih, saya matikan teleponnya. Tolong temani Rizkia. Kalau ada apa-apa segera hubungi saya ya, kata Dr. Freddy. Baik, jawab Raffi. Dan sambungan telepon pun terhenti. Doktermu baik sekali, sampai mau datang ke sekolahan. Sepertinya sangat ramah, kata Raffi pada Rizkia, sembari mengembalikan ponselnya. Iya, Dr. Freddy sudah merawatku sejak aku masih kecil. Dari aku umur 7 tahun. Jawab Rizkia. Rizkia pun menceritakan kejadian 11 tahun yang lalu, di mana dia mengalami amnesia.
dan tidak ingat apapun sebelum usia 7 tahun. Ternyata, Wina mendengarkan cerita itu dari luar. Sudah sejak Dr. Freddy masih menelpon tadi. Wina yang merasa bersalah, tidak berani masuk. Selesai Rizkia bercerita, Wina segera masuk dan menghampiri Rizkia, memeluknya. Dia merasa sangat kasihan pada Rizkia. Maafkan aku ya Riz, gara-gara insiden tadi pagi kamu jadi kambuh, kata Wina. Dia terbata-bata, matanya sembab, penuh dengan air mata. Gak apa-apa Win, aku sudah terbiasa, sudah 11 tahun aku begini, jadi gak ada yang perlu difikirkan. Ini bukan semata-mata karena kamu, aku biasa kok kayak gini, jawab Rizkia, berusaha menenangkan Wina. Raffi pun pergi meninggalkan mereka berdua dan kembali membawa sekotak nasi. Makan dulu Riz, tadi doktermu menyuruhmu untuk makan kenyang, kan? Kata Raffi, sembari mengulurkan sekotak nasi pada Rizkia. Di saat Rizkia sedang memaksakan diri untuk makan, Dr. Freddy datang bersama bapak kepala sekolah. Wina dan Raffi menunggu di luar ruangan saat Rizkia sedang diperiksa oleh Dr. Freddy. Gue merasa sangat bersalah sama Rizkia, Raff. Gara-gara gue, dia jadi sakit kayak gini, kata Wina sedikit tercekat. Namanya juga kecelakaan. Kan lu nggak sengaja tadi. Rizkia kan memang sakit. Belum tentu juga karena kejadian tadi pagi, kata Raffi, menenangkan Wina. Lu nggak dengar tadi dia bilang sama dokter kalau dia sakit sejak pagi setelah terguyur air es. Pantesan dia selama perjalanan ke Kopsis diam saja, bahkan dia masih ikut keliling sekolah. Aku gak nyangka kalau selama itu dia nahan sakit, pasti makin parah lah rasa sakitnya, makanya tadi sampai hampir pingsan. Gue yang sehat aja capek keliling sekolahan ini, apalagi dia yang sakit sejak pagi. Gue heran, kenapa dia gak ada ngomong sejak pagi sama gue, kata Wina seolah bicara sendiri panjang lebar. Ya karena bakalan kayak gini ini sikapmu, makanya dia diam saja, kata Raffi. Tapi asli mendadak banget ya, orang sebelumnya baik-baik saja. Tiba-tiba banget, langsung pucat kayak gitu, kasihan banget, kata Wina lagi. Tiba-tiba David muncul, akan masuk ke dalam UKS, tapi dicegah sama Raffi. Maaf kak, di dalam sedang ada pasien perempuan diperiksa sama dokter, mohon tunggu sebentar. Setelah proses pemeriksaan selesai, kata Raffi sopan. Siapa yang sakit? Bukankah semua dokter jaga libur hari ini? Tanya David. Rizkia kak, dokter pribadi dari luar, sahut Wina. Astaga, Rizkia kenapa? Seru David kaget, semakin ingin masuk. Namun, dihadang dengan tegas oleh Raffi. Sepertinya karena ketumpahan as tadi pagi, jawab Wina dengan nada penuh sesal. Masa sih, kok bisa? Tanya David. Ya kan air es langsung masuk ke tubuh bagian depan. Bajunya basah kuyup itu tadi. Mana lama kan? Kita nunggu Kak Rini datang. Ada 2 jam lebih kita di Kopsis, bayangin aja. Dia dengan pakaian basahnya, terkena AC, apalagi habis itu keliling sekolah. Capek, jawab Wina, berkilah, untuk menutupi rahasia Rizkia. Kak David sendiri, ngapain kesini? Tanya Raffi. Astaga, iya, gue lupa. Mau ambil minyak angin. Ketua OSIS kita sakit. Gue beli aja deh keluar sebentar. Nanti gue kesini lagi kalau calon bosku sudah dibawa pulang, kata David. Raffi dan Wina pun saling berpandangan, tidak mengerti akan apa yang diucapkan David. Akhirnya, kepala sekolah terlihat membuka pintu UKS. Wina pun melongo ke dalam. Terlihat Rizkia sudah duduk. Sudah selesai Vi, ayo kita masuk, ajak Wina. Dan Raffi pun mengekor. Setelah melakukan pemeriksaan, Dr. Freddy merasa tidak perlu membawa Rizkia ke rumah sakit, karena bukan penyakit lamanya yang kambuh. Menurut Dr. Freddy, Rizkia hanya syok saja, karena tidak ada kejadian mengejutkan, selain tragedi air es. Maka dianggaplah syok Rizkia akibat kejadian tersebut. Ditambah, mungkin capek melaksanakan kegiatan MOS. Wina, yang mendengar hal itu pun menunduk dalam, merasa sangat bersalah. Akhirnya, setelah Rizkia mendapatkan oksigen yang cukup dan nafasnya sudah kembali normal, Dr. Freddy pun meminta izin untuk membawa Rizkia pulang. Dan
Rizkia pun pulang diantar oleh Dr. Freddy.